Oke, bro. Oke, yuk, lanjut. Sekarang belajar tentang pertidaksamaan bentuk mutlak. Kalau ada bentuk mutlak, gimana nih caranya ya? Ada beberapa bentuk, nanti ada 3. Kita akan bahas satu persatu. Are you ready? Ready ya, yuk. Kita bahas satu persatu, bro. Bentuk yang pertama gini, bro. Kalau kalian punya bentuk mutlak, fx, ini ada fungsi f dimutlakkan, lebih kecil dari k. Nah, sebelum saya lanjutin, kalian tahu nggak sih mutlak itu apa? Iya, betul ya. Mutlak itu berapapun bilangannya, hasilnya harus positif. Contoh nih, mutlak dari min 3, ya 3 hasilnya, ya enggak? Mutlak dari 4, ya 4 tetap. Mau negatif, mau positif, hasilnya tetap positif. Contohnya lagi, 5 kurangi 7. Nah, berapa nih? 5 kurangi 7 kan min 2 ya. Min 2 dimutlakkan jadi 2. Ah, seperti itu. Itu definisi dasarnya. Ah, bentuk yang pertama ini, fungsi fx dimutlakkan lebih kecil dari k. K itu bilangan ya. K itu sebuah bilangan, entah itu 2, entah itu 3, entah itu 4, entah itu 5. Ya, ini bilangan yang jelas. Bentuk yang pertama ini. Ingat-ingat mas bro. Nah, bentuk yang pertama, fx lebih kecil dari k. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya gini bro. Kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, nanti caranya adalah penyelesaiannya adalah gini bro. Bahwa dia min k itu ini nanti akan berada di antara fx dan berada di antara k. Ah, sorry, bacanya gimana nih? Min k lebih kecil dari fx lebih kecil dari k, gitu ya. Jadi fx itu antara min k sampai k. Ngerti? Ngerti. Yuk, perlu contoh nggak nih? Yuk, contoh sini ya. Hapus dulu. Oke. Sip. Contoh. Gini deh contohnya ya. Contoh misalnya ya. Saya punya mutlak dari 2x min 3 lebih kecil dari 7. Nah, ini yang disebut fx. Jadi kalau yang disebut fx itu mana ya? Ini sama aja fx-nya. Ini disebut fx. Ini segini, ini disebut k. Gitu ya. Yang ditanyakan apa sih kalau ada soal seperti ini? Yang ditanyakan adalah nilai x-nya atau hp-nya. Hp-nya berapa? Seperti itu. Oke, yuk kita jawab. Lihat di sini apa perintahnya? Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah min k lebih kecil dari fx lebih kecil dari apa? K. Berarti min k, k itu k-nya berapa nih? 7. Berarti min 7 nanti lebih kecil dari fx. Mana fx-nya? Ini dia. 2x min 3. Nah, seperti ini. Terus lebih kecil lagi dari 7. Nah, gitu. Ngerti gitu? Sip, ya. Berarti min k lebih kecil fx lebih kecil 7. Cara penyelesaiannya, mau dipisah boleh, atau gini. Yang di tengah usahakan ada x-nya saja ya. Yang di tengah usahakan x-nya saja. Yang di pinggir kiri, pinggir kanan nggak ada x-nya. Usahakan seperti itu. Jadi min 3-nya ini pindah ke kiri. Ini pindah ke kanan. Jadi pindahnya 2 kali ya. Pindah ke kiri iya, pindah ke kanan juga iya. Jadi nanti min 7. Nah, min 3 geser ke kiri, pindah ruas jadi plus 3. Lebih kecil tinggal 2x seperti ini. Nah, lebih kecil 7. Ini min 3 ini pindah juga ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi selain dia pindah ke kiri, min 3 juga pindah ke kanan. Jadi pindahnya 2 kali ya. Min 7 tambah 3 jadi min 4. Lebih kecil dari 2x. Lebih kecil dari berapa nih? 10. Nah, gitu ya. Ini kan ada 2x nih. Kalian bagi aja semuanya dengan 2, bro. Semuanya kalian bagi dengan 2. Kalau dibagi dengan 2, berarti nanti bagi 2 jadi min 2. Bagi 2 tinggal x saja. Bagi 2 tinggal 5. Ya udah, inilah hasil akhirnya. HP-nya dari min 2 sampai 5. Berarti HP yaitu min 2 lebih kecil x lebih kecil 5. Ngerti gitu ya? Ada yang menyelesaikan seperti ini atau gini bro. Ada yang menyelesaikannya gini. Min 7 lebih kecil 2x lebih kecil 3 lebih kecil 7. Nah, cara penyelesaiannya ada yang dipisah jadi 2 nih. Dipisah jadi 2 sendiri-sendiri nanti. Jadi dipisahnya gini. Ini agak panjang kalau yang cara berikutnya. Yang ini lebih pendek. Ini gini nih. Nah, nanti seandainya ada orang menyelesaikannya seperti ini, ya nggak masalah, ini benar juga. Jadi dipisah ya, ini dan yang kanan jadi 2x min 3 lebih kecil dari itu 7. Jadi dipisah gini bro, lihat perhatikan. Ini pisah sendiri ke sini.
Jadi ini. Dan yang tengah sini sama yang kanan pisah sendiri ya. Jadi seperti ini bentuknya. Ya. Oke, sip. Sorry, gatel ini ya. Pindah ke kiri yuk min 3-nya. Kalau min 3-nya pindah ke kiri jadi min 7, min 3 pindah ke kiri jadi plus 3 lebih kecil dari 2x. Atau sini berarti min 4 lebih kecil dari 2x. Kalau saya bagi 2 semuanya, saya bagi dengan 2-nya. Dibagi dengan 2 semua. Jelek banget ya. Bagi dengan 2 semuanya jadi berapa coba? Ayo. Min 2 lebih kecil dari x ya enggak? Sorry bro. Min 2 lebih kecil dari x. Jadi ini bisa ditulis berarti artinya x lebih besar daripada min 2 gitu ya. Boleh biarin gini dulu nggak apa-apa. Terus yang dan yang ini 2x digeser ke kanan jadi 7 tambah 3 atau 2x lebih kecil dari 10 bagi 2 semua. Nah ini juga sama bagi 2 semua lagi. Bagi 2 dibagi 2 jadi bagi 2 2x bagi 2 jadi berapa? X ya. X lebih kecil dari 5. Lihat perhatikan nih. Ini di sini kata-katanya dan ya. Min 2 lebih kecil dari x dan x-nya lebih kecil dari 5. Ini kalau digabungkan jadi seperti ini kan. Jadi apa itu? Min 2 lebih kecil x lebih kecil dari 5. Jadi min 2 lebih kecil x dan x-nya lebih kecil dari 5. Sama aja ya. Oke, ini sama aja HP-nya. Sip, sama ya. Boleh pakai yang kiri, boleh pakai yang kanan, boleh. Tapi saya sarankan pakai yang kiri aja lebih mudah. Oke. Oke, yuk. Nah, ini bentuk pertama sudah ya. Mutlak fx lebih kecil dari k. Oke, lanjut yang bentuk kedua. Oke, geser bro. Oke. Stop. Bentar ya. Oke ya, bentuk yang kedua gini nih. Bentuk yang kedua. Tuh kalau kalian punya mutlak, fx seperti ini. Gitu ya. Kalau tadi yang pertama lebih kecil, yang kedua lebih besar. Gini ya, lebih besar dari k. Ini bentuk yang kedua. Bedanya cuma di tandanya aja. Tadi lebih kecil, sekarang lebih besar. Oke. Cara penyelesaiannya gimana nih? Oke, sebentar bro. Oke, ini penyelesaiannya. Kalau tadi lebih kecil ya, kalau lebih besar gini nih. Ada dua bentuknya jadi. Sorry. Jadi nanti bisa jadi fx-nya itu lebih kecil dari min k. Jadi fx-nya ini lebih kecil dari min k atau jadi ada dua. Atau fx-nya lebih besar dari k. Gitu ya. Sip, mungkin lebih gampang contoh kali ya. Oke, sini ya. Contoh. Contohnya gini nih. Kalau saya punya misalnya soalnya mutlak dari x kuadrat ditambah dengan 5x terus ditambah dengan 3. Lebih besar, lebih besar. Mutlak dulu ya. Baru lebih besar sama dengan 3. Oke, jadi yang ini nih, ini tuh fx-nya. Yang sebelah kiri ini yang dalam mutlak, yang ini itu adalah k-nya. Oke, deh. Sip. Yuk, kalau kita JWB, ini dia. Berarti tinggal masukin ke rumusnya nih dia. Fx lebih kecil dari min k atau fx lebih besar dari k. Yuk kita tulis yuk. Fx mana? Ini dia ya. Kita tulis lagi. X kuadrat ditambah 5x ditambah 3 lebih kecil dari min k. Ini kan k-nya. Min k berarti min 3. Atau fx-nya lebih besar dari k. Berarti kalau saya tulis x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Itu dia. Lebih besar dari k. K-nya berapa? 3. Kalau kita jadikan satu ruas, yang ini nih, pindah ke sini, ngek. Gitu. Yuk. Kalau kita pindah jadi x kuadrat ditambah 5x min ya, min pindah ke kiri. Jadi apa? Plus. Jadi plus 3 lagi jadi totalnya plus 6, Bro. Gitu. Oke. Yuk, ini nyelesainya gimana nih? Ya tinggal kita faktorkan ya. Kalau kita faktorkan berarti ini cari bilangan yang dikalikan ketemu berapa nih? 6 ditambahkan ketemu 5 ya. Oke, lupa ini. Ada sama dengannya semuanya. Ini juga ada sama dengannya. Ya, jadi ngikutin ini. Kalau ada sama dengannya ya ada sama dengannya. Kalau nggak ada ya nggak ada, ngikutin aja. Ini lebih besar ya, nggak ada sama dengannya, nggak ada. Kalau ada, ikutin ada juga sama dengannya ya. Sip. Yang sini kita cari nih. Cari bilangan kalau dikalikan harus ketemu berapa nih? 6. Cari bilangan kalau dikalikan harus ketemu 6. Kalau ditambahkan harus ketemu 5. Berapa sama berapa coba ayo.
dikalikan ketemu 6, tambahin ketemu 5 berapa? Iya, betul. Berapa? 3 sama 2. 3 kali 2? 6, betul. 3 tambah 2? 5. Nah, berarti X-nya nanti di sini adalah angkanya positif 3 sama positif 2 gitu ya. Kalau kita bikin garis bilangan, bikin garis bilangan berarti ini di sini X-nya dulu berapa? Min 3 jadinya ya. Kalau plus jadi min, kalau ini X-nya berapa? Min 2. Nah, setelah ini kalian bikin garis bilangannya nih. Di sini nih taruh. Di sini min 3. Gitu kan ya? Di sini min 2. Nah, tanda plus minusnya gimana? Masih kan enggak nih? Lihat koefisien dari X kuadrat aja ya. Kalau X kuadrat jadi positif nih, positif. Berarti yang paling kanan positif. Berarti di sini positif, ini paling kanan. Positif, ini negatif, ini positif. Oke? Sip. Terus yang ditanya apa nih? Nah, lihatnya ini nih yang di sini ya. Jangan yang di sini tapi yang ditanya ini, lihat nih. Atau ini boleh lah. Lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil itu yang negatif. Berarti yang kita kurungin atau yang kita arsir adalah yang negatif, Bro. Nah, sini yuk. Ini dia. Seret. Stop. Seret. Ini dia ya. Yuk diarsir. Boleh. Warna apa ya? Kuning. Sip, ini dia. Ini yang sebelah kiri nih. Nah, sekarang yang ini belum kita selesaikan. Caranya sama persis ya. Kita bawa ke kiri semua. Jadi yang kanan harus 0. X kuadrat ditambah 5X. Nah, ini 3-nya geser ke sini. Berarti 3 kurangi 3 habis ya. Atau ini habis nih sama-sama 3. Habis kan? Berarti yang kanan tinggal apa? 0. Lebih besar sama dengan 0. Sip, kita faktorkan. Sama-sama punya X. X-nya saya keluarkan 1 seperti ini. Tinggal ini X tambah 5. Lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Sip. Yuk. X tambah 5. Biar 0. X-nya diganti berapa? Yuk. Min 5. Gitu. Ini X-nya diganti berapa coba? 0. Gitu ya. Berarti X-nya 0 sama min 5. Saya tulis di sini. Ada sama dengannya. Berarti hitam. Ada sama juga hitam. Oh, yang tadi kelupaan hitam juga ya. Ada sama dengannya soalnya nih. Ini dia. Berarti berapa? Min 5 sama 0. Di sini min 5, di sini 0. Oke, tanda plus minusnya. Tanda plus minusnya gimana nih? Nah, ini lihat koefisien dari X kuadratnya ini kan positif. Atau boleh ini juga sama positif ya. Berarti yang paling kanan positif. Positif, negatif, ini positif. Yang diminta di apa yang soal? Lebih besar nih. Dari 0 berarti daerahnya yang positif. Nah, berarti yang kita kurungin, daerah positif, Bro. Ini dia. Ini positif ke sana ya. Atau ini dia. Positif ke sana gitu. Berarti kalau kita arsir, daerahnya ini dia. Daerah sini dan daerah ini. Oke. Coret. Oke, berarti kita punya dua penyelesaian nih. Yang ini atau yang ini ya. Yang kiri atau yang kanan. Jadi ada dua. Yang kiri atau yang kanan. Jadi kalau kita tulis HP-nya gini, Bro. Min 3 lebih kecil sama dengan min 2. X lebih kecil sama dengan min 2. Seperti ini untuk yang kiri. Atau yang kanan dari min 5 sampai 0, Bro. Min 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan berapaan? 0. Oke, gitu ya. Sip, berarti ini penyelesaiannya untuk soal yang seperti ini nih. Itu bentuk yang keberapa? Kedua. Yang belum ngerti ulangi lagi. Yang sudah ngerti, yuk capcus langsung bentuk yang ketiga ya. Geser. Bentuk yang ketiga. Kalau yang ke-1, ke-2 itu bentuk akarnya cuma 1. Kalau bentuk yang ketiga tuh akarnya ada 2 nih. Jadi bentuk yang ketiga tuh gini. Fx kita mutlakkan gitu ya. Lebih kecil dari Gx. Jadi kiri sama kanan itu sama-sama ada mutlaknya. Jadi yang ini mutlak itu juga mutlak ya. Boleh lebih kecil, boleh lebih besar sebenarnya. Tapi dua-duanya mutlak yang jelas bentuknya. Ya, yang jelas dua-duanya bentuknya mutlak. Caranya gimana nih? Seperti ini. Sebentar. Kasih warna dulu. Nah, kalau ada mutlak dua-duanya, baik nanti lebih kecil ataupun lebih besar, cara penyelesaiannya adalah kiri sama kanannya kalian kuadratin. Jadi nanti gini. Fx-nya kalian kuadratin. Gitu ya. Yang ini juga sama, Gx-nya kalian kuadratin. Jadi baik yang kiri ataupun yang kanan kalian kuadratin dua-duanya. Itu cara penyelesaiannya. Contoh Mas, boleh. Yuk, sini nih. Misalnya saya punya soalnya gini. Mutlak dari 3x kurangi 4
Nah, seperti ini lebih kecil dari mutlak dari 2x kurangi 1. Nah, gitu ya. Sip. HP-nya gimana nih? Yo, cari yo. HP. Berarti artinya apa? Yang ini itu fx, yang ini gx. Nah, gitu. Yuk, kita JWB. Caranya apa, Bro? Fx dikuadratin lebih kecil gx kuadrat karena ini lebih kecil ya. Kalau lebih kecil ya tandanya di sini lebih kecil. Oke, yuk kalau kita kuadratin berarti jadinya gimana nih? Yuk, kalau kita kuadratin berarti 3x min 4. Nah, ini fx-nya ya. Kita kuadratin sama kayak gini. Lebih kecil dikuadratin juga 2x min 1 kuadrat. Nah, gitu ya. Bisa kuadratin gini? Bisa tuh ya. Caranya gimana nih? Ingat yang ini nih, ingat. Nah, yang ini dia nih. A min B dikuadratin jadinya apa coba rumusnya? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A kuadrat itu yang depan dikuadratin. Yang ini yang depan nih apa? 3x dikuadratin jadi 9x kuadrat. Min 2AB. 2AB teh 2 kali depan kali belakang. Min 2AB 2 kali 3x 6x kali 4 jadi berapa? 24x. Nah, 2 kali depan kali belakang. Ditambah yang ini B kuadrat. B kuadrat itu berarti yang belakang dikuadratin. Min 4 dikuadratin jadi 16. Lebih kecil. Ini juga sama caranya. Yang depan dikuadratin. Jadi 4x kuadrat. 2 kali depan jadi 4x. 2 kali 2x jadi 4x. 4x kali 1 jadi 4x. Min ya tetap ya. 4x ditambah 1 dikuadratin 1. Yuk kita geser ke kiri semua. Nah ini geser ke kiri. Geser semuanya ke kiri. Pokoknya yang kanan biar 0 aja semuanya ya. Yuk, berarti nanti 9x kuadrat. Nah, 4x kuadrat saya geser jadi min 4x kuadrat. Seperti itu ya. Terus berikutnya min 24x. 4x-nya geser, min jadi apa? Plus. Gitu. Sip. Terus 16. Nah, 16. Satunya geser jadi min 1. Nah, lebih kecil dari 0. Yuk, 9 kurangi 4 berapa? Ayo. Iya, betul. 5x kuadrat. Min 24x plus 4x jadi berapa? Ayo. Yap, betul. 20x, Bro. 16 kurangi 1 15. Nah, tambah 15, Bro. Lebih kecil dari 0. Ini kan bisa dibagi semua dengan berapa nih? Ini semuanya kalian bisa bagi dengan berapa? 5 ya. Coba sok. Bagi 5 semuanya. Yuk, bagi 5 semuanya. Bagi 5 jadi apa? X kuadrat. Bagi 5 jadi apa? 4x. Bagi 5 jadi 3, ya kan? Lebih kecil dari 0. Udah deh, tinggal difaktorkan. Yuk. Seperti biasa, memfaktorkan nggak susah. Nah, berapa sama berapa? Coba bilangannya nih. Kalau dikalikan harus ketemu 3, kalau ditambahkan harus ketemu berapa? Min 4. Dikalikan ketemu 3, ditambahkan harus ketemu min 4. Yuk, berapa sama berapa? Coba, ayo. Iya, min 3 sama min 1 ya. Min 3 sama min 1. Min 3 sama min 1 atau min 1 sama min 3 sama aja ya. Min 3 kali min 1 3. Min 3 tambah min 1 min 4. Berarti x-nya min 3 dan x-nya min 1. Gitu kan? Pembagian nolnya jadi berapa nih? Yang ini x-nya 3. Ini x-nya berapa? 1. Gitu kan? Sip. Dibikin garis bilangan. Kalau saya bikin garis bilangannya di sini deh ya. Saya bikin garis bilangannya nih. Oke. Sebentar saya geser dikit ke atas. Nah. Oke, berarti garis bilangannya di berapa nih? Di 1 sama di 3, tapi bolong ya. Bolong seperti ini. Kenapa bolong? Karena tidak ada sama dengannya nih soalnya ya. Berarti di sini 1, di sini berapa? 3. Plus minusnya gimana? Lihat koefisien dari x kuadrat. Nah ini ya. Nah di sini boleh nih, x kuadratnya kan positif. Nah, berarti yang paling kanan positif. Ini positif, ini negatif, ini positif. Nah seperti itu ya. Oke. Terus yang diminta apa? Lebih kecil nih. Nah, ini lebih kecil kan? Lebih kecil itu berarti negatif. Lebih kecil dari 0 berarti daerah yang negatif. Oke, yang kita kurungin daerah yang negatif, Mas Bro. Berarti ini ke sana. Ya. Terus ini ke sini. Nah, daerahnya. Oke, itu daerah penyelesaiannya dari berapa nih? Dari 1 sampai 3. Tinggal dikasih warna aja, Bro. Oke, geser dikit. Gitu ya. Kita kasih warna apa? Kuning deh. Nah ini dia dari 1 sampai 3. Maksudnya ngerti? Kalau ditulis HP-nya ya tinggal tulis aja.
Berarti gimana nih? HP adalah X-nya dari 1 lebih kecil X lebih kecil 3. Bisanya? Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lewat website kalau nanya. Cere? Oh, cere. Saya akhiri sampai di sini dulu. See you. Bye-bye.